Shalom Dewasa Muda CK7. Saya percaya kita semua hati siap untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Mari sambil bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on. Haleluya. Sebab hati kami bersuka cita hari ini karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus. Bersama-sama di rumah-rumah katakan pujian ini. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria,
kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami ada Tuhan, sebagaimana kami ada hari-hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Bersyukur punya Allah yang baik seperti-Mu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu hari ini kami datang bawa pujian penyembahan kami yang terbaik hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama nyatakan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Biar lewat lagu ini jadi komitmen setiap kami Tuhan Yesus, untuk selalu mengikut-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuat kami Tuhan, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mari sama-sama katakan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya hidup. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang. Mari dengan segenap hatimu sekali lagi katakan. Mengikut Yesus, oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Kami lepas semua hak kami untuk lebih mengenal kehendak-Mu. Mengenal kehendak hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Kami yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
bawa penyembahanmu hari ini kepada Tuhan. Mari persembahkan yang terbaik hari ini hanya buat Tuhan Yesus. Datang bawa sembah kami Tuhan, sebab hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak dipuji. Oh, tiada yang seperti-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Allah yang mengerti setiap kami, Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Kuriala basyana nama la ba la ba la ba la. Kuriala ba la 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 ba la. Mari Engkau yang bisa berbahasa roh, menaikkan rohmu hanya. Kuriala ba la ba la ba la ba la. Syana nama la ba la ba la ba la. Kuriala nama syana nama la ba 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 la. Kurala pancakan nama la ba 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 la. Syana nama la ba 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 la ba. Kuriala masyana nama la ba la ba la ba la ba la ba la ba la. Syana nama la ba la. Kuriala basyana nama la ba la ba la ba la. Disembah Kau Tuhan dengan segenap hati kami. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Lebih sungguh lagi katakan, mengikut Yesus. Oh, mengikut Yesus, kekuatan Tuhan, untuk kesukaan hati kami. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Dari dasar hati kami, mari sama-sama nyatakan, ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup kami Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu
Yesus. Haleluya, haleluya. Jadikan ku hamba-Mu yang berkenan selalu. Pakai hidup kami Tuhan. Shanana malala balala 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 balala. Oh. Shakarana malala balala 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 balala. Kuriala mashanana malala balala 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 balala. Kuriala namashana malala balala 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 balala. Puji Tuhan, selamat pagi, siang, malam. Jam berapapun saudara mengikuti ibadah ini, jemaat 2 PM atau dewasa muda dari GBI PRJ. Saya sangat bersuka cita, saya kembali bisa bicara kepada saudara. Saya bisa kembali menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Terutama pada minggu-minggu Natal seperti ini. Saya percaya di akhir tahun ini bukan gelombang 3. Tapi ada gelombang berkat bagi setiap saudara yang mendengarkan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa buat Tuhan. Sama-sama tulis di live chat saudara, gelombang berkat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang saya kasihi dari PRJ Jakarta. Saya percaya di akhir tahun ini Tuhan ingin menyampaikan satu pesan yang penting bagi setiap saudara. Dan saya tahu dalam hati saya, Tuhan sudah menyampaikan pesan yang penting dan Tuhan ingin saya sampaikan ini kepada saudara. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Tuhan yang mengundang saya untuk bicara kepada saudara. Dan saya juga mau berterima kasih kepada Gembala Jemaat dari GBI PRJ, Dr. Yanto. Saya percaya Tuhan akan berkati dengan sehat panjang umur. Saya juga berterima kasih kepada Pastor Eradi. Terima kasih sudah mengundang saya. Nah, saya akan mulai khotbah hari ini dengan bertanya kepada saudara. Saya mau bertanya. Apakah ada dari saudara udah mulai dengerin lagu Natal? Mungkin saudara bingung, Pak Pendeta ini mulai khotbah kok ngomongin lagu Natal? Tapi saya bertanya ini kepada saudara karena ada satu hal yang saya renungkan saat saya mendengarkan lagu-lagu Natal. Saudara, saya dengan istri saya selalu ada sebuah tradisi setiap akhir tahun sekitar bulan Desember. Kami punya tradisi untuk argumen. Argumen apa? Argumen tentang kapan kita mulai dengerin lagu Natal. Tahun ini kita mulai kemarin tanggal 1 Desember. Saya dengan istri saya selalu suka dengerinnya Michael Bublé. Kalau nggak Michael Bublé selalu Kenny G. Nah, kenapa saya bicara tentang lagu Natal? Karena kemarin waktu saya mendengarkan salah satu album dari Michael Bublé tentang Christmas. Saya mendengarkan beberapa lagu dan Roh Kudus ingatkan saya, lihat lagunya semua bukan hanya tentang Yesus, tapi ada satu karakter lain yang sering disebut. Siapa namanya saudara? Santa Claus. Saudara pikirannya kok selalu Santa Claus. Tapi bukan Santa Claus, karena Santa Claus gak ada hubungannya dengan Natal 2000 tahun yang lalu. Tapi satu tokoh yang saya maksud adalah Maria. Kita sering dengar lagu Ave Maria. Semoga gak kena hak cipta ini. Kita sering dengar lagunya Mary Did You Know. Lagu-lagu tentang Maria. Tapi tiba-tiba waktu saya dengarkan, saya menikmati lagu-lagu ini. Tuhan ingatkan kepada saya. Ada satu tokoh yang jarang sekali dibahas. Siapa? Yaitu Yusuf. Kita sering menyebut Maria. Tapi kapan terakhir kita membahas tentang Yusuf? Padahal Yusuf merupakan seorang tokoh yang penting pada hari Natal. Dan hari ini pesan Tuhan bagi setiap jemaat PRJ adalah Tuhan ingin saudara belajar tentang Natal dari Yusuf. Kalau biasanya kita selalu membahas tentang Maria, saya juga banyak khotbah tentang Maria. Hari ini saya jadi pembelanya Yusuf, saudara. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Di dalam Matius pasalnya pertama ayatnya ke-18 sampai ayatnya ke-25. Nah, saya mau kita bersama-sama membaca dalam Matius pasalnya pertama ayatnya ke-18. Matius pasalnya yang pertama ayatnya ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Saya mau saudara dan saya baca bersama-sama. Meskipun dari rumah baca dengan keras. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus.
sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, sama-sama katakan, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi sama-sama. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia apa saudara? Immanuel, ya berarti Allah menyertai kita. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat di rumah ya. Kita lanjut ayat 24. Dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia, siapa saudara? Yesus. Kita mau belajar pesan Natal dari Yusuf. Saudara, saya setuju dengan banyak orang yang berkata bahwa Maria menghadapi ujian yang berat. Maka di salah satu khotbah yang saya pernah bawakan di bulan Natal ini, saya menyampaikan kepada jemaat di gereja saya bahwa Maria harus menghadapi ujian. Maria harus menghadapi ujian yang berat. Tapi mohon maaf kalau saya boleh berkata, Maria menghadapi ujian. Tetapi dia masih bisa melihat bukti. Ini dia. Maria memang menghadapi ujian yang berat, tapi masih ada buktinya. Maksudnya apa Pak Pendeta? Ada buktinya. Buktinya di mana? Buktinya adalah di saat dia diberitahu oleh malaikat bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, ia mengandung dari Roh Kudus, dia tahu. Dia tahu buktinya bahwa dia belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Tetapi dia hamil. Maka firman Tuhan berkata di saat malaikat berkata engkau akan punya anak dari Roh Kudus. Malaikat datang kepada Maria dan berkata bagi Allah tidak ada yang mustahil dan menunjukkan kepada Maria. Ada seorang saudaranya yang bernama Elizabeth sedang hamil. Bayangin saudara, Elizabeth lagi hamil. Wanita usia 60 tahun hamil. Saudara bayangin saudara ke Plaza Senayan. Lalu saudara lihat, saudara lagi jalan tiba-tiba ada oma-oma umur 60 perutnya besar. Saudara bilang apa? Saudara kira-kira tanya berapa bulan oma? Gak mungkin. Saudara pasti bilang, bu, oma rasanya itu kanker, coba diperiksa kali. Jelas. Seorang wanita 60 tahun untuk bisa melahirkan seorang anak, untuk bisa mengandung, mustahil. Tapi firman Tuhan berkata bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria melihat sendiri dengan matanya sendiri. Bahwa Elizabeth seorang yang udah lanjut usia, udah menopause, dia bisa melahirkan seorang anak. Yang bernama Yohanes Pembaptis. Saya katakan dia melihat ujian, ada buktinya. Tapi saya mohon maaf untuk berkata kepada saudara yang namanya Yusuf. Yang namanya Yusuf. Dia harus menghadapi ujian di mana dia harus menikah dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah yang katanya dari Roh Kudus. Nah, saudara kira-kira kalau jadi Yusuf gimana? Ujiannya begitu berat. Dia harus menerima tanpa ada bukti. Dia cuma maju dengan modal, ya udah percaya aja dengan Tuhan ngomong apa. Itulah esensi Natal yang sesungguhnya. Saya katakan kepada saudara, saya catat iman kita akan teruji saat kita belum melihat bukti. Iman kita akan teruji saat saudara dan saya belum melihat sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Saat kita tidak melihat bukti dan kita bisa percaya, itu baru namanya iman yang dahsyat. Saudara gak perlu jadi orang Kristen, saudara lihat bukti percaya gampang. Semua agama bisa. Tapi iman sesungguhnya di hari Natal, iman sesungguhnya di bulan terakhir di tahun 2021 adalah saat saudara dan saya bisa percaya. Meskipun kita tidak melihat. Saya catat itu definisinya iman. Kalau saudara berkata hatiku tetap beriman. Kalau saudara bernyanyi aku punya iman yang besar. Artinya saudara dan saya belum melihat. Tapi saudara bisa percaya, ya setuju katakan amin. Saudara belum lihat kesembuhan terjadi, saudara bisa percaya, itu namanya iman.
Saudara belum lihat kemajuan dalam financial saudara. Tapi saudara bisa percaya bahwa Tuhan bisa menyediakan apa yang saudara butuhkan. Itu namanya iman. Yusuf seseorang yang beriman. Yusuf tidak ada banyak bukti. Tetapi dikatakan dia tetap melangkah dan menikahi Maria. Dan sampai anak itu lahir, menamakan dia Yesus. Pertanyaan saya, apakah saudara tetap mau melangkah di bulan Natal ini? Mungkin banyak dari saudara udah siap untuk give up. Mungkin banyak dari saudara udah siap untuk menyerah. Mungkin banyak dari saudara udah siap untuk, ya Pak Pendeta, gak ada harapan lagi buat saya. Dokter udah bilang gini. Semua orang di sekitar saya sudah bilang gini, gak mungkin. Tapi saya mau katakan kepada jemaat dewasa muda di PRJ, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini saya berdoa saudara mau tetap melangkah, sama-sama tulis di live chat, tetap melangkah. Nah saudara mungkin bertanya kepada saya, Pak Pendeta, tetap melangkah seperti apa? Saya catat, tetap melangkah meliputi 3 hal. Yang pertama tetap melangkah meliputi saudara dan saya tetap berdoa. Sama-sama tepuk dada saudara, katakan tetap berdoa. Saudara mau berkata, saudara mau tetap melangkah, artinya hari ini tetap berdoa. Keep on praying. Apapun yang terjadi, tetap berdoa. Pak, bagaimana saya bisa melangkah, Pak? Saya belum lihat sesuatu terjadi, tetap berdoa. Yang kedua, saya catat kalau saudara mau tetap melangkah, saudara harus tetap bertahan. Terutama di akhir tahun sebelum kita memasuki tahun yang baru, tetap bertahan. Jangan menyerah, don't give up. Jangan di tengah jalan kita menyerah, tapi tetap melangkah. Dan yang ketiga, tetap melangkah artinya kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap berdoa, kita tetap berharap, kita tetap setia. Kita tetap bisa berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Yusuf udah siap lari. Dikatakan di ayat awal-awal, di sekitar ayat yang ke-19 dikatakan Yusuf udah siap menceraikan. Udah siap nih ditinggal yang namanya Maria. Tetapi dia memutuskan untuk tetap melangkah. Meskipun pada saat itu dia tidak punya banyak. Yang semestinya dia menikah. Dan seorang gadis, dia akan berpesta, mendapatkan banyak uang. Pada akhirnya dia harus menikahi Maria. Mungkin gak disetujuin sama orang tuanya. Kenapa? Karena dia hamil di luar nikah. Dia harus pergi ke kota Bethlehem. Dia pergi ke kota Bethlehem, apa yang terjadi? Gak dapat tempat. Kenapa? Gak punya uang. Coba kalau ada uang. Oh jelas. Kalau punya uang, jelas. Tapi mohon maaf saya boleh berkata dia gak punya uang. Tapi dia tetap melangkah. Saya punya satu doa bagi setiap saudara jemaat PRJ. Hari ini saudara mau tetap melangkah, yang setuju sama-sama katakan amin. Karena itu hari ini saya memberikan tema khotbah yang saya bagikan kepada saudara jemaat dewasa muda dari GBI PRJ, yaitu melangkah tanpa adanya bukti. Sama-sama tulis di live chat, melangkah tanpa adanya bukti. Bagaimana saudara dan saya tetap bisa berdoa, tetap bertahan, tetap setia. Kita tetap maju. Meskipun kita belum melihat apa-apa terjadi dalam kehidupan kita. Itulah esensi Natal. Kita mau belajar dari Yusuf. Gimana kita bisa tetap melangkah. Dan kita tetap percaya bahwa Yesus tetap Tuhan, dia tetap Immanuel. Yang selalu menyertai saudara dan saya. Kita belajar bersama-sama bagaimana Yusuf bisa tetap melangkah tanpa adanya bukti. Coba kita baca bersama-sama dalam Matius pasal yang pertama, ini yang ke-24 sampai 25. Sekali lagi. Kita mau baca dengan keras. Dikatakan sesudah, ayat 24 dan 25, sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Hari ini saya mau bagikan kepada saudara. Bagaimana kita bisa memiliki 2 langkah. Untuk kita bisa tetap melangkah tanpa adanya bukti. Tanpa adanya bukti. Yang pertama, saudara boleh catat screenshot. Saudara boleh share ke teman-teman saudara.
Yaitu Yusuf bisa melangkah karena Yusuf gampang percaya. Wah, ini dia. Tulis. Saudara tulis di live chat sekarang kalau saudara bisa. Atau saudara kalau nonton rerun, saudara tulis di komentar. Yusuf gampang percaya. Atau saudara boleh tulis nama saudara. Michael gampang percaya. Jangan pakai nama saya. Pakai nama saudara. Siapapun nama saudara, tulis di live chat. Michael gampang percaya. Yusuf gampang percaya. Kenapa Yusuf tetap melangkah? Karena dia gampang percaya sama Tuhan. Bayangin, Tuhan datang kepada Yusuf hanya lewat mimpi. Hanya lewat mimpi. Saudara, kalau saudara lihat, Tuhan datang sama Maria lewat apa? Langsung datang pada saat dia sendirian, malaikat langsung datang pada saat dia bangun. Tapi boleh saya bertanya sekali lagi, mohon bantu saya jawab. Tuhan datang kepada Yusuf lewat malaikat, lewat apa? Mimpi. Agak-agak seimbang. Saudara, saya gak tahu dengan saudara, tapi seringkali saya gak terlalu percaya dengan mimpi yang saya terima. Karena seringkali ya mimpi itu sesuatu yang trivial. Karena banyak dari saudara tadi malam mimpi apa aja kan udah lupa kan. Begitu juga dengan yang namanya Yusuf. Ya dia bisa aja menganggap itu halusinasi. Ada orang yang menganggap mimpi itu punya arti gitu. Dan memang ada tapi most of the time it doesn't mean anything. Ada orang bilang, mimpi ketemu ular mau mati habis ini. Siapa bilang? Ada orang bilang sama saya, aku mimpi megang uang, habis ini aku mau kaya. Siapa bilang? Kalau you gak kerja, saudara mimpi terus, tidur terus, ya gak kaya. Tapi saudara bisa bayangin. Tuhan datang lewat mimpi kepada Yusuf. Bisa aja Yusuf berkata, ya ini halusinasi. Ini gak mungkin terjadi. Tetapi Yusuf gampang percaya karena itu dia melangkah. Mungkin saudara berkata dengan saya, Pak Pendeta mungkin yang saya bayangkan, mungkin yang saya harapkan itu semua halusinasi. Tapi pesan saya bagi saudara yang suka berkata seperti itu, mari jadilah seperti Yusuf. Kita gampang percaya. Kalau Yusuf tidak gampang percaya, jelas dia akan menuruti ego dan hawa nafsunya. Dia bisa berkata, wah aku ceraikan aja Maria. Coba baca ayat 19, baca ayat 19. Ayat 19 berkata, Yusuf suaminya udah siap mau menceraikan istrinya. Dia udah mau menceraikannya dengan diam-diam. Kalau Yusuf menuruti ego hawa nafsunya, dia tinggalin. Dia tinggal. Gak usah sama dia. Tetapi lihat, tadi kita udah baca ayat 24-25. Dia tetap mengambil Maria menjadi istrinya. Hanya dengan modal perkataan Tuhan. Modalnya gak banyak. Modalnya sedikit. Tapi dia mengambil Maria jadi istrinya. Hanya karena dia percaya sama perkataan Tuhan. Bapak ibu saudara yang saya kasihi. Pesan Tuhan di hari Natal bagi setiap saudara. Gampanglah percaya sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan ingin kita gampang percaya? Saya catat. Karena seringkali tanpa kita sadari lebih gampang untuk kita tidak percaya. Daripada untuk kita percaya. Setuju dengan saya? Kadang-kadang lebih gampang bagi kita untuk gak percaya sama Tuhan. Daripada untuk kita mempercayai dia dengan sungguh-sungguh. Kenapa Pak? Yang namanya percaya itu sulit sekali. Mungkin saudara berkata dengan saya, Pak Pendeta saya tahu saya harus percaya. Tapi kenapa sulit Pak? Sulit untuk saya lihat kemajuan dalam hidup saya. Sulit untuk saya percaya Tuhan Yesus penyembuh saya. Saya tulis, kenapa seringkali lebih sulit untuk kita percaya. Lebih sulit untuk kita percaya daripada tidak percaya. Karena saya catat karena lebih banyak alasan untuk kita tidak percaya daripada untuk percaya.
Jujur kalau hari ini saudara pulang lalu saudara hitung. Banyak mana alasan kita percaya atau tidak percaya? Saya ingin katakan kepada saudara, banyak dari saudara termasuk saya akan berkata, lebih banyak alasan untuk saya nggak percaya. Kenapa beban kita terlalu berat, persoalan kita terlalu berat, sakit kita terlalu parah, rumah tangga kita udah terlalu hancur, ekonomi kita udah terlalu hancur. Nah, jujur kalau kita mau jujur-jujuran Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Gampang sekali untuk kita berkata gak mungkin. Daripada untuk kita berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu banyak orang Kristen sukanya sama tanda. Tuhan kasih saya tanda. Tuhan kasih saya bukti sehari ini. Supaya aku bisa tetap percaya kepadamu. No. Saya ingin katakan betapa dahsyatnya. Kalau kita tidak perlu tanda yang besar. Kita gak perlu bukti yang banyak, tapi kita bisa tetap percaya kepada Tuhan. Itu yang namanya iman yang dahsyat. Saya catat di slide. Justru level iman seseorang akan meningkat. Saat kita gampang percaya kepada Tuhan. Saudara mau iman saudara naik level? Saudara mau iman saudara naik dalam kastanya? Pastikan saudara gampang percaya kepada Tuhan. It's that simple. It's that simple. Kita tahu ada seorang di dalam Alkitab diberikan julukan Bapa orang beriman. Siapa? Siapa Bapa orang beriman? Abraham. Benar banget. Kenapa Abraham disebut Bapa orang beriman? Dia gampang percaya sama Tuhan. Buktinya di mana? Buka Ibrani 11 ini ke-8. Ibrani pasalnya ke-11 ini ke-8. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia apa saudara? Berangkat. Dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Can you imagine? Saudara bisa bayangkan? Belum tahu tujuannya. Belum tahu buktinya. Tapi dia tetap melangkah. Seseorang akan naik imannya. Naik level dalam imannya. Saya catat sekali lagi. Saat dia bisa gampang percaya sama Tuhan. Firman Tuhan juga berkata. Surga itu miliknya anak kecil. Kok bisa? Ya Pak ya. Padahal yang pelayanan anak kecil atau orang dewasa? Ya anak kecil ada yang pelayanan tapi lebih banyak orang dewasa. Ya khotbah dewasa atau anak kecil? Dewasa. Tapi kenapa firman Tuhan berkata yang punya kerajaan surga itu anak kecil? Karena anak kecil itu gampang sekali percaya sama Tuhan. Anak kecil gampang sekali percaya sama orang tuanya. Gampang. Easily believed. Gampang dia percaya. Coba saudara bilang sama anak saudara. Ini kan dewasa muda banyak yang udah punya anak. Coba saudara bilang sama anak saudara. Halo dek, nanti besok ulang tahun tak beliin hadiah yang besar ya. Anak saudara bilang apa? Aduh Pak thank you. Dia semangat, dia percaya. Kenapa? Dia gampang sekali percaya. Tapi coba saudara bilang gitu sama anak saudara usia 19 tahun. Nanti ulang tahun tak kasih hadiah ya, tak beliin mobil ya. Anak saudara bilang apa? Papa lu mobilnya mogokan kok bilang mau beliin aku mobil. Beda sekali, semakin dewasa seseorang kadang-kadang semakin sulit untuk percaya. Semakin banyak keraguan. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, Natal ini. Jadilah seseorang yang gampang percaya. Saudara saya harus belajar untuk gampang percaya sama Tuhan. Bukan hanya di tahun 2020 kemarin, di tahun 2021 saya juga harus menghadapi ujian. Yaitu apa? Yaitu PPKM darurat. Tetapi kemarin ngelewatin PPKM darurat saya tidak stres. Saya tidak gelisah, saya enggak kayak orang gila, enggak. Saya lebih santai. Kenapa? Karena selama 2020 Tuhan mengajari saya untuk saya lebih gampang percaya sama Tuhan.
Saudara, pada tahun 2020 adalah pertama kalinya saya dipercaya untuk memimpin gereja di mana saya menggembalakan. Saudara, kami baru aja memasuki satu auditorium dengan kapasitas 1.000 orang. Pada saat itu kita udah mempersiapkan semua. Kita baru masuk dengan kursi berapa ribu. Kita baru beli sound system, kita baru beli LED, kita baru beli semua. Saya ingat pada saat itu Februari tanggal 2 tahun 2020. Saya menghabiskan semua tabungan saya. Dan semua hal yang saya miliki yang bisa saya jual. Saya jual untuk gereja. Saya jual semuanya. Kecuali diri saya, haleluya. Jangan sampai pendeta jual. Saya jual semua. Tabungan saya habiskan. Lalu saudara, 1,5 bulan setelah saya harus buka gereja. Datanglah yang namanya pandemi COVID-19. Saudara bisa bayangin perasaan saya? Pada saat itu memasuki bulan April, saya udah gak punya uang. Saya baru aja membangun gereja dengan isinya. Tutup gerejanya. Saudara, jujur pada saat itu merupakan saat-saat yang paling mengerikan dalam kehidupan saya. Jemaat banyak yang stres. Pendeta juga banyak yang stres. Tapi gak mungkin dong lalu pendeta lalu ibadah online lalu bilang, Bapak Ibu saya lagi stres, saya gak tahu mesti gimana. Jemaat banyak bunuh diri, pendetanya aja stres, apalagi saya. Tapi jujur pada saat itu merupakan saat-saat yang sulit dalam kehidupan saya. Tetapi apa yang terjadi? Saya belajar untuk melangkah dengan modal perkataan Tuhan. Saya akhirnya mengikuti ibadah online. Saya membuat ibadah online. Hanya dengan modal percaya. Kami hanya punya 1-2 kamera pada saat itu. Dengan fasilitas yang sederhana, saya melangkah. Modalnya cuma apa? Modalnya percaya aja sama Tuhan. Dan apa yang terjadi hari ini di depan saudara, saya tetap berdiri. Saya tetap bisa melayani kepada setiap orang di rumah sampai dengan detik ini. Kita berikan tepuk tangan dan validasi, tepuk tangan buat Tuhan kita. Justru hari ini saya bicara dengan saudara. Saya tidak berhenti, saya tetap melangkah, saya tetap maju. Karena saya yakin dan percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini gampanglah percaya kepada Tuhan. Saya berikan tips kepada saudara sebagai salah satu penutup. Bagaimana kita bisa tetap gampang percaya sama Tuhan. Ada 3 tips. Yang pertama, belajarlah untuk berkata. Ada 3 yang harus kita katakan. Yang pertama, jangan suka berkata, jangan banyak berkata kata ini. Tapi. Jangan suka berkata apa saudara? Tapi. Pak, saya percaya Tuhan baik. Tapi, itu. Pak, saya percaya Tuhan dahsyat, tapi itu dia. Jangan suka berkata kalau. Pak, kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan izinkan? Kalau Tuhan ada, kenapa saya hidupnya belum berubah? Pak, Tuhan kalau ada, kenapa saya diizinkan sakit? Jangan suka berkata seperti itu. Jangan suka berkata seandainya. Seandainya Tuhan lahirkan saya di keluarga yang lebih kaya, saya akan lebih sukses. Siapa bilang? Saya ingat Maria berkata kepada Yesus, seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti gak mati. Padahal Yesus hadir di situ. Jesus was there. Tapi dia berkata, seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti gak mati. Padahal kebangkitan di depan dia. Lalu Yesus menangis. Kenapa? Karena mereka gak percaya. Jangan suka berkata apa, tapi kalau dan seandainya. Tetapi saya catat berkatalah meskipun, sama-sama tulis di live chat meskipun. Meskipun saya belum ditolong Tuhan, aku percaya pasti aku maju. Nah itu kata yang kedua. Berkata meskipun dan pasti, tulis di live chat pasti. Dan yang ketiga, suka berkata sesungguhnya. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah kepadaku menurut kehendak Tuhan. Yang percaya dan mau, kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Wow,
gampang percaya. Begitu juga saat kita melihat Yesus yang sudah lahir ke dunia. Jangan saudara berkata, mana mungkin Pak seorang bayi lahir ke dunia ini. Menyelamatkan umat manusia. Gampang percaya aja. Kalau Tuhan ngomong percaya aja. Bahwa juru selamat telah dilahirkan 2000 tahun yang lalu buat saudara dan saya. Supaya dosa kita diampuni lewat pengorbanan. Gampang aja percaya. Dan yang kedua yang terakhir kita baca ayat 19. Kita baca ayat 19. Kita baca ayat 19. Dikatakan ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara, yang pertama, bagaimana kita bisa tetap melangkah tanpa adanya bukti? Yang pertama, gampanglah percaya. Tetapi yang kedua, kenapa Yusuf bisa tetap melangkah meskipun gak ada bukti? Karena yang kedua, karena Yusuf seorang yang tulus. Tulis di live chat tulus, bukan penyanyi ya. Tapi dia seorang yang tulus. Saudara, kalau saudara belajar ayat ini, seperti saya banyak belajar tentang ayat ini. Saudara kan tahu bahwa kata tulus di sini semestinya dalam terjemahan asli memakai kata orang benar. Coba tampilin lagi ayat 19. Karena Yusuf seseorang yang benar. Maksudnya benar apa? Dia taat sama hukum Taurat. Dia seseorang yang taat sama perintah Tuhan. Dia seseorang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena dia seseorang yang hebat. Dalam kebenaran. Kenapa saya sebut kata tulus ini benar di dalam Alkitab Bahasa Indonesia? Kenapa saya pakai ini sebagai poin saya nomor 2? Karena Yusuf yang benar ini tetap melakukan yang benar. Meskipun yang dia doakan gak terjadi. Apa yang Yusuf doakan? Tuhan, aku mau punya istri, punya anak, kami mau bahagia, kami mau terpandang, terkenal, sukses. Tapi jujur apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf? Istrinya hamil di luar nikah dari Roh Kudus. Direndahkan sama banyak orang karena lihat. Masa gak bisa jaga pacarnya? Masa sebelum menikah sudah hamil? Gak benar ini. Yusuf dipandang rendah. Dia direndahkan sama banyak orang. Dia gak jelas apakah benar-benar Maria ini hamil dari Roh Kudus. Mungkin dia lihat bayi Maria. Lalu dia lihat, hidungnya kok mirip tetangga ya? Loh, matanya juga mirip sama tetangga. Apa mungkin? Keraguan, stres, direndahkan orang, dimarahin orang tuanya. Ya terjadi dalam hidupnya gak sesuai dengan dengan harapannya. Realitas sama ekspektasi gak sama. Tapi firman Tuhan berkata, dia tetap melangkah dan melakukan yang benar. Meskipun dia tidak dijawab doanya, dia tetap melakukan yang benar. Itu yang namanya tulus. Itu yang namanya tulus. Pertanyaan saya seperti ini. Apakah kita mau tetap melakukan yang benar meskipun doa kita gak dijawab? Nah ini pertanyaan yang harus kita semua renungkan. Semua pelayan Tuhan, semua hamba Tuhan harus direnungkan. Apakah kita mau tetap sungguh-sungguh melayani Tuhan? Apakah kita mau tetap sungguh-sungguh melakukan kebenaran meskipun doa kita gak dijawab sama Tuhan? Jujur banyak orang doanya gak dijawab. Dia udah gak pelayanan lagi. Udah gak sungguh-sungguh lagi. Udah berubah. Saya banyak pelayanan di youth dulu. Saya lihat. Orang kalau ada maunya. Pelayanannya pasti sungguh-sungguh. Saya lihat beberapa orang. Naksir sama WL. Naksir sama WL. Ibadah jam 5, jam 2 udah datang. Apapun pelayanan yang top. Tapi begitu WL-nya udah punya pacar dan mau menikah. Bye-bye, hilang. Pelayanan ini gak muncul, pelayanan ini gak muncul. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, doa saya. Kita mau tetap melakukan yang benar meskipun doa kita gak dijawab. Itu yang namanya tulus dan benar-benar kita cinta sama Tuhan. Itu esensi dari kisah Natal. Itu esensi saat kita tahu juru selamat. Adalah saat Bapak Ibu Saudara dan saya mau tetap melakukan kebenaran. Meskipun doa kita gak dijawab. Itu yang namanya tulus.
Coba kita baca ayat terakhir. Kalau saudara boleh dimanapun saudara berada, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Matius pasal yang pertama ayat 19, ayatnya yang ke 20 ayatnya sampai ayat yang ke-21. Dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari apa? Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia, siapa saudara? Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari apa saudara? Dosa mereka. Saudara, sambil semua bangkit berdiri. Waktu saya baca ini, janji Tuhan, wah anak ini akan menjadi besar, dia akan menyelamatkan umat manusia. Ini membuat saya berpikir, Roh Kudus ingatkan saya akan pertanyaan ini. Yusuf matinya umur berapa? Ada yang pernah pikir Yusuf matinya umur berapa? Saudara, setelah saya pelajari dan saya pelajari banyak tentang kisah Natal ini. Nggak taunya Yusuf matinya sebelum Yesus mulai pelayanan. Apa? Sebelum Yesus mulai. Kenapa banyak orang berkata seperti itu dan saya pelajari juga seperti itu? Karena Yusuf tidak hadir di mujizat pertama yang Yesus lakukan di kota mana? Kota Kana. Gak ada. Dikatakan dengan jelas hanya ada Maria. Pada saat Yesus sedang pelayanan, dikatakan ibunya dan saudara-saudaranya datang kepada dia. Lalu Yesus berkata, siapa ibuku, siapa saudaraku, yaitu mereka yang melakukan kehendak Allah. Jelas, jelas. Yusuf gak ada di situ. Kapan yang namanya Yusuf meninggal? Sebelum Yesus disalib. Sebelum Yesus berada di situ. Kenapa? Karena pada saat Yesus disalib, yang dibawa kaki salib Yesus hanya ada Maria dan Yohanes. Yusuf mati sebelum dia melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Yusuf mati sebelum Yesus mengubah air menjadi anggur. Sebelum Yesus membangkitkan orang mati. Sebelum Yesus membuat orang yang lumpuh berjalan. Apalagi lihat di atas kayu salib, enggak. Padahal dengan jelas janji dari Tuhan. Ia akan menyelamatkan umat dosa. Dia mati sebelum doanya dijawab. Sebelum janji Tuhan digenapi. Tapi dia tetap melakukan yang benar. Apakah kita bisa berkata seperti itu? Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, whatever happens. Doaku dijawab gak dijawab. Aku akan tetap melakukan yang benar. Kalau saudara bisa. Itu menunjukkan saudara tetap tulus. Di dalam pencarian saudara kepada Tuhan. Saya sering berkata sama Tuhan. Setelah saya belajar banyak dari ini. Tuhan, meskipun ada doa saya yang Tuhan gak jawab. Saya akan tetap berkhotbah di atas mimbar ini. Meskipun ada doa saya yang Tuhan gak jawab. Saya akan tetap mengangkat tangan saya dan menyembah Tuhan. Seperti doa saya sudah dijawab oleh Tuhan. Bisakah kita pada hari Natal ini memiliki dua kualitas ini? Kita gampang percaya sama Tuhan. Kita tulus dalam melayani Tuhan. Tulus dalam beribadah. Tulus dalam melayani. Bukan karena untuk mendapatkan sesuatu yang superficial, yang sementara. Tapi kita melakukan ini karena kita benar-benar mencintai Tuhan. Dan saya percaya. Kalau saudara tulus. Tuhan akan lihat, oh anakku ini benar-benar cinta sama aku. Dan firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kau dengar, tidak pernah kau lihat, tidak pernah timbul dalam hatimu. Disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang percaya. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Saya berdoa biar firman ini di bulan Natal. 6 hari sebelum kita memasuki Natal. Biar mengingatkan setiap dari kita. Untuk kita terus menjadi orang-orang yang tulus dan gampang percaya di tahun 2022. Kapanpun saudara mendengar pesan ini. Baik saudara mendengarnya hari ini maupun saudara mendengarnya berapa tahun dari sekarang.
Mungkin saudara klik video ini karena mungkin saudara mau menyerah. No, percaya aja. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa kami di surga, hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat dewasa muda di GBI PRJ. Hamba-Mu percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kekuatan baru lewat firman Tuhan bagi setiap jemaat yang mendengar. Berkati mereka, sertai mereka. Ajar kami untuk kami gampang percaya kepada Tuhan. Ajar kami untuk tetap melangkah meskipun kami belum melihat. Ajar kami untuk kami bisa tulus seperti Yusuf. Yang kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan dari Tuhan yang maha tinggi mengalir. Kau berkati setiap jemaatmu, kau berkati gereja ini, GBI PRJ. Pakai gereja ini untuk semakin menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Kau berkati Bapak Pendeta Dr. Yanto. Kami percaya Tuhan akan terus berikan sehat panjang umur. Diberkatilah pelayanannya, gerejanya, pengembalaannya. Tuhan berkati Bapak Pendeta Institut Dr. Niko Nyotoro Harjo. Berikan sehat panjang umur sebagai gembala. Kau berkati Pastor Eradi sebagai gembala dari dewasa muda. Hamba mau percaya pelayanan ini akan kau bawa terus untuk terus menjadi berkat yang dahsyat. Berkati setiap jemaatmu yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Tuhan buka jalan yang sedang susah. Ada penghiburan dari Roh Kudus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi biar Roh Kudus Engkau yang membuahkan setiap benih firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang sudah diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom komunitas dewasa muda di CK7. Terima kasih sudah berjoin bersama kita dari awal ibadah sampai sekarang. Semoga kita semua diberkati dan ada dalam perlindungan Tuhan. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk pembicara yang sudah memberkati kita dengan luar biasa melalui firman Tuhan yang menguatkan dan membangun iman kita. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dan detail bisa dilihat di layar saudara-saudara semuanya. Saya akan membawakan beberapa pengumuman saudara-saudara komunitas dewasa muda di CK7 bahwa kami memiliki kul-kul yang khusus untuk para dewasa muda, yang professionals dan yang couples. Ya, di GBI PRJ dan juga di GBI HCR ada kul-kul yang menjadi wadah untuk para yang professionals dan yang couples. Silahkan hubungi DM kami at 2pm_GBI PRJ dan at U-turn_GBI HCR. Saudara-saudara, perlu saya highlight bahwa di GBI PRJ kita sudah mempunyai kul yang khusus untuk pasangan muda yang memiliki bayi-bayi yang sungguh menggemaskan. Ya, seringkali kami overtime dalam pertemuan kul kami karena kita membahas tentang segala macam dinamika yang terjadi di dalam kehidupan pasangan muda yang baru mempunyai anak. Silahkan tune in dan bisa hubungi di Instagram kami. Dan juga ada kul-kul yang professionals yang begitu dinamis sehingga bisa memberkati kita dan menjadi wadah buat kita mempunyai interaksi yang baik dengan sesama pencari dan pengasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan bersatu dalam doa dan kiranya kita semua tundukkan kepala dan kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami berdoa Tuhan, kami mau bawakan bangsa Indonesia ke hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau ucapkan shalom atas negeri ini yang kami cintai. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan Kau boleh halau semua Tuhan virus dan semua segala macam permasalahan yang ada di negeri ini. Biar kiranya Tuhan, berkat Tuhan boleh menaungi negara ini. Kami juga berdoa untuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan seluruh jajaran pemimpin yang membuat keputusan atas negara dan rakyat Indonesia. Biar kiranya Tuhan takut akan Tuhan dan kasih kepada sesama manusia boleh ada di dalam setiap pertimbangan mereka dalam membuat keputusan. Tidak lupa kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan, GBI PRJ Group CK7. Kami berdoa, kami mau mengucapkan berkat untuk Pak Niko sebagai senior pastor dan juga Dr. Yanto dan semua pemimpin-pemimpin kami Tuhan yang sudah begitu luar biasa menabur benih rohani di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, tangan perlindungan-Mu nyata di dalam hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan supaya gereja kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong banyak Tuhan yang membutuhkan baik secara jasmani ataupun rohani Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang ada di garis depan dalam melayani masyarakat dalam menalangi kasus COVID ini. Kiranya Tuhan berkati mereka, berikan mereka kekuatan, penghiburan. Tuhan supaya mereka juga mempunyai kebijaksanaan untuk menolong banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Jemaat-jemaat Tuhan, kiranya Engkau angkat tangan di hadapan dia dan terima berkat dari Allah Bapa, kasih setia Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama-sama kita semua, para young couples dan young professionals. Biar apa yang kau lakukan itu dijadikan Tuhan berkat. Apa yang kau buat, apa yang kau ucapkan itu menjadi berkat buat banyak orang. Biar kiranya jalan-jalan kehidupan kita, keseharian kita boleh mencerminkan dan membuat namanya dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.